Warm. You know what? When I'm all grown over the world. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film pada tahun 2012 telah terjadi kejadian yang mengejutkan seluruh warga Tokyo. Ada sebuah telur Digimon raksasa nih yang bersemayam di atas menara Tokyo. Warga di sana pun beramai-ramai melihat kejadian tersebut, sampai akhirnya telur tersebut menyampaikan sebuah pesan misterius, yang mana pesan itu berbunyi berharap semua orang di bumi memiliki teman Digimonnya. Pesan tersebut belum diketahui dari siapa dan apa tujuannya dikirimkan ke bumi dan masih dalam tahap penyelidikan. Pagi itu tanggal 28 Februari 2012, Davis dan juga Vimon mengundang semua teman-temannya untuk berkumpul di restoran ramennya untuk makan bersama di sana. Sembari berkumpul mereka juga menyaksikan berita di televisi tentang telur Digimon itu yang sampai saat ini masih menjadi trending topik di Tokyo. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kabar dari televisi nih, ada seorang pria misterius yang memanjat menara Tokyo dan sekarang para petugas sedang menuju ke lokasi. Di sisi yang lain, pria misterius itu tampaknya juga anak yang terpilih karena dia memiliki Digivice. Namun sayangnya dia terpleset dan jatuh dari sana. Yang beruntungnya dia ditolong oleh mereka, dan di sana mereka pun akhirnya berkenalan kalau pria tersebut bernama Louis Ohwada. Dia merupakan pengguna Digimon pertama yang terpilih, dan tampaknya pria itu memiliki pandangan yang berbeda tentang Digimon. Dia berpendapat kalau manusia dan Digimon tidak bisa hidup bersama karena mereka hanya akan saling melukai dan memanfaatkan satu sama lainnya. Tanpa disadari, Digimon akan selalu patuh dengan perintah kita layaknya seorang budak, dan mereka tidak bisa hidup sesuai dengan keinginan mereka. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka marah karena mereka sama sekali tidak melihat Digimon mereka sebagai budak, melainkan seperti seorang sahabat. Mereka berpendapat kalau Digimon juga berhak untuk melakukan yang mereka inginkan. Mereka juga bebas untuk berkehendak. Hawkmoon mencegah Louis untuk pergi karena dia juga ingin tahu masalah seperti apa yang dihadapi oleh Louis, sampai-sampai dia berpikir seperti itu. Hawkmoon dan juga para Digimon lainnya merasa kalau hidup berdampingan dengan manusia itu lebih mengasihkan dan seperti sahabat. Sampai akhirnya mereka harus berpindah ke lokasi yang lebih aman lagi nih karena para petugas keamanan sudah sampai ke sana. Di sana Louis bercerita kalau tujuannya ke sana untuk berbicara dengan telur Digi itu karena ada kemungkinan telur itu adalah Digimonnya dan ada masalah lain yang perlu dia selesaikan. Mendengar hal itu, Davis dan juga yang lainnya pun sepakat untuk membantu Louis nih untuk bertemu dengan telur Digi itu. Sayangnya di saat terbang di atas telur Digi itu, mereka terjatuh dan masuk ke dalam telur tersebut. Dan tiba-tiba mereka kembali ke masa lalu nih pada tanggal 29 Februari 1996. Di sana mereka melihat ada Louis kecil yang sedang pulang bersama ibunya. Dan dari sini kita akhirnya mengetahui masa lalunya Louis. Ayahnya koma dan harus dirawat jalan. Dengan semua keterbatasannya, sang ibu mencoba untuk tetap waras dan kuat untuk merawat suaminya yang tengah sekarat. Akan tetapi sayangnya hal itu berdampak buruk kepada Louis. Ibunya tidak bisa mengontrol emosinya dan terkadang dia memarahi Louis hanya karena hal yang kecil. Bukan hanya itu saja, sang ibu juga sangat keras dan berani memukul Louis kecil yang baru saja berumur 4 tahun itu. Dan dia juga mengusirnya hanya karena dia mengompol. Di luar rumah, di tengah-tengah cuaca yang dingin, Louis kecil pun akhirnya bertemu dengan telur Digi yang tergeletak di depan rumahnya. Telur itu menetas dan muncullah cahaya terang dari
telur tersebut. Sementara Louis dewasa berusaha untuk mencapai Louis kecil untuk mencegah Ukomon untuk memenuhi janji itu. Tiba-tiba mereka pun keluar dari masa lalu dan kembali ke masa kini, yang beruntungnya mereka berhasil diselamatkan oleh Angemon, Telmon, dan juga Hawkmon. Sampai akhirnya lokasi mereka ketahuan lagi nih sama petugas keamanan, dan mereka harus pergi dari sana demi keselamatan bersama. Sehingga cerita esok harinya mereka pun berkumpul lagi, dan disitu akhirnya Louis bercerita tentang Ukomon, yaitu Digimon alias temannya sekaligus sahabatnya itu. Ukomon itu Digimon yang bisa mengabulkan permintaan. Ukomon ini tampaknya terhubung dengan dewa Digimon, maka dari itu dia mampu mengabulkan permintaan. Saat Ukomon ingin menetas, Louis berharap kalau dia ingin memiliki teman. Banyak teman berarti dia tidak lagi kesepian. Setelah menetas, Ukomon hadir untuk menghibur Louis. Dia juga merayakan ulang tahunnya Louis dan memberikan Digivice-nya kepada Louis sebagai hadiah ulang tahunnya. Sang ibu yang awalnya ingin memarahi Louis seketika menjadi baik hati dan ramah kepada Louis nih, dan Louis kecil saat itu masih belum menyadari apa-apa. Di situ Ukomon berjanji kalau dia akan selalu ada untuk Louis, melindungi Louis dari semua bahaya dan ancaman sehingga Louis tetap aman dan juga bahagia. Sejak saat itu hidupnya perlahan mulai berubah. Ayahnya sadar dari komanya, ibunya jauh lebih baik dan perhatian kepadanya. Mereka hidup seperti keluarga yang bahagia. Dia juga tidak sendirian lagi nih. Dia memiliki banyak teman yang sayang dan perhatian kepadanya, dan Ukomon selalu melindunginya dari bahaya. Hidupnya menjadi lebih berwarna, lebih indah semenjak ada Ukomon. Sampai akhirnya mereka merayakan ulang tahun Louis yang ke-8. Di situ Ukomon meminta maaf karena dia tidak bisa mengundang teman-teman sejenisnya untuk bertemu dengan Louis. Namun dia berjanji kalau teman-teman sepertinya suatu saat akan bisa berteman dengan Louis dan manusia lainnya, yang mana seperti yang diharapkan oleh Louis, sehingga Louis bisa berteman dengan banyak jenis manusia dan juga Digimon. Hal itulah yang membuat sekarang banyak Digimon dikirim ke bumi dan berteman dengan para manusia. Namun mereka semua, terutama Davis, tampaknya tidak setuju nih kalau semua hubungan kedekatannya mereka dengan Digimon, semua itu ada karena sebuah permintaan dari manusia. Mereka percaya nih hubungan yang terjalin antara mereka dengan Digimon itu tumbuh dari kepercayaan dan kebersamaan, bukan dari sebuah permintaan. Louis kemudian melanjutkan ceritanya. Dalam kilas balik itu, Louis akhirnya menyadari kalau dunia yang selama ini ia jalani itu semua buatan dari Ukomon. Ukomon memaksa kehendak manusia untuk melakukan sesuai dengan keinginannya Louis. Yang awalnya dia berpikir ayah ibunya sayang kepadanya nih karena tulus, bukan dari pengaruh Louis. Semua hal baik yang terjadi padanya semenjak ada Ukomon, itu semua terjadi karena Ukomon yang mengabulkan permintaannya, bukan karena kehendak bebas manusia itu sendiri yang bertindak. Di situ Louis kecewa dengan kenyataan yang dia hadapi. Dia pun menghancurkan Digivice-nya, yang menandakan dia sangat marah dan kecewa pada Ukomon. Digivice-nya itu tidak sengaja terlempar dan mengenai matanya. Ukomon pun sangat khawatir dengan kondisinya Louis, dan dengan sigap dia langsung memberikan satu matanya untuk Louis. Itulah kenapa mata Louis berbeda sebelah, dan Louis pun mengatakan kalau apa yang diperbuat sama Ukomon selama ini tidak pernah membuatnya bahagia. Dia justru sangat kecewa. Dia ingin memiliki hubungan yang tulus dengan semua orang, bukan dari sebuah pengaruh atau paksaan. Dia berpikir Ukomon bisa mengerti dirinya, namun dia salah. Di situ Ukomon rela melakukan apa saja untuk kebahagiaannya, akan tetapi dia tidak merasa begitu. Dia merasa kesal, merasa jijik kepada dirinya sendiri nih, karena telah berpikir dia layak dicintai. Ukomon pun sangat sedih mendengar hal itu. Dia tidak menyangka Louis sahabatnya berkata seperti itu, dan dia pun akhirnya meleleh kemudian menghilang dari sana. Yang mana sebab itulah kenapa Louis berpikir dia sudah membunuh Ukomon, karena yang dia tahu tujuan hidupnya Ukomon adalah kebahagiaan dirinya. Namun apa yang terjadi jika dia tidak bahagia? Sampai akhirnya tepat tengah malam tanggal 29 Februari 2012, tepat ulang tahunnya Louis, telur Digimon itu pun menetas.
Setelah menetas, Ukomon pun muncul seperti sebuah pohon emas besar yang sedang mempersiapkan telur-telur Digimon. Seperti yang sudah diketahui, telur-telur Digimon itu akan dikirimkan ke seluruh orang di bumi, sehingga pesan dari misterius itu terlaksanakan, di mana semua orang berteman dengan Digimon. Yang tentu hal ini sangat mengganggu mereka, karena mereka tidak mau hubungan manusia dengan Digimon terbangun dari sebuah permintaan, hubungan yang tidak berdasar. Mereka ingin semua manusia berteman dengan Digimon atas dasar kepercayaan dan ketulusan. Mereka pun sedang memikirkan cara untuk menghentikan hal tersebut. Jika mereka mengalahkan Ukomon, resikonya ada kemungkinan Digimon mereka dan semua Digimon dari anak yang terpilih akan lenyap. Mereka tidak mau berpisah dengan Digimon mereka. Namun Hikari berpendapat berbeda nih. Dia ingin tetap menyelamatkan semua manusia agar lepas dari pengaruhnya Ukomon. Sementara TK berpendapat nih, yang akan merasakan kehilangan Digimon bukan hanya mereka saja, namun anak terpilih lainnya di belahan bumi lain juga akan merasakan kehilangan. Mereka tidak bisa mengambil tindakan sepihak seperti ini. Mereka juga harus memikirkan perasaan yang lain. Namun Hikari menambahkan nih, kalau mereka harus mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Ada miliaran manusia di muka bumi ini, sementara anak-anak terpilih seperti mereka hanya berjumlah 60.000 dan mereka harus mengutamakan keselamatan manusia. Hikari percaya hubungannya dengan Tailmon tidak akan terpisah karena mereka saling percaya. Begitu juga dengan Davis yang percaya pada Vimon. Mereka juga akhirnya menemukan cara untuk menghentikan Ukomon tanpa harus mengalahkannya, di mana mereka harus menggunakan Louis karena insiden mereka kembali ke masa lalu bukanlah sebuah kebetulan, namun sebuah kejadian yang terencana. Ukomon ingin mengundang Louis masuk kembali ke masa lalunya. Dia ingin lebih tahu tentang Louis. Dia ingin berbicara dengan Louis lewat kenangan masa lalu itu. Oleh sebab itu hanya Louis yang bisa menghentikan semua ini. Akan tetapi Louis keras kepala. Dia tetap tidak mau melakukannya karena menurutnya percuma saja. Ukomon tidak akan pernah mengerti dirinya. Teman-teman lain berusaha untuk membujuk Louis nih. Semua hubungan yang terjalin itu terbangun bukan hanya dari sebuah kepercayaan, namun komunikasi. Yang mana Ukomon selalu bertanya apa yang Louis suka, apa yang tidak disukai. Ukomon selalu ingin membuat Louis bahagia. Akan tetapi apakah pernah terbesit di pikirannya Louis nih untuk membuat Ukomon bahagia juga? Mendengar hal itu Louis tampaknya tersinggung karena dari kilas balik yang kita ketahui, Ukomon selalu mendengarkan Louis. Dia sayang sama Louis dan hanya ingin Louis bahagia. Tetapi bagaimana Ukomon bisa seperti yang Louis inginkan jika Louis sendiri tidak pernah mengatakan dengan benar apa yang sebenarnya dia inginkan? Di situ Ken menjelaskan, Digimon bukan hanya sekedar partner, namun sahabat. Mereka juga memiliki kehendaknya sendiri dan semua masalah harus dibicarakan baik-baik agar saling mengerti satu sama lain. Komunikasi adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap berjalan dengan baik, baru kemudian diiringi dengan kepercayaan. Tanpa adanya komunikasi, mereka tidak akan pernah mengerti satu sama lain. Setelah mendengar hal itu, Louis pun akhirnya berubah pikiran dan meminta bantuan mereka untuk membantunya bertemu dengan Ukomon. Yang tentu saja mereka setuju nih dan membantu Louis untuk memperbaiki hubungannya dengan Ukomon. Di tengah perjalanan mereka menuju Ukomon, tidak disangka Ukomon melakukan perlawanan kepada mereka nih. Yang tampaknya dia berpikir Davis dan yang lainnya datang sebagai musuh, sehingga Ukomon melakukan penyerangan. Berkat bantuan Davis dan yang lain, Louis pun akhirnya bisa masuk ke dalam Ukomon. Dan di dalam sana dia melihat semua kenangannya bersama Ukomon. Melihat hal itu sedikit membuat Louis kesal, karena yang dia inginkan bertemu dan menyelesaikan semuanya. Akan tetapi tampaknya Ukomon masih belum menampakkan dirinya. Sampai akhirnya Louis pun kembali ke masa lalu, dan dia memberanikan dirinya untuk bertemu dengan ibunya dengan wujudnya yang dewasa. Dia meminta kepada ibunya untuk lebih memperhatikan Louis, karena Louis sangat menyayangi
menyayangi ibunya. Dan setelah itu scene berpindah ke depan rumahnya Louis. Di sana Louis akhirnya bertemu dengan Ukomon, sementara Louis kecil sedang makan bersama dengan ibunya di dalam rumah. Di ulang tahun kali ini Louis sama sekali tidak menginginkan apapun. Dia tidak memiliki permintaan dan Ukomon pun mengerti hal tersebut karena dulu Louis masih kecil, masih belum banyak mengerti. Di situ Ukomon hanya ingin membuat Louis bahagia dan akan melakukan apapun semampunya untuk membuat Louis bahagia. Dan Louis mengatakan kalau tindakannya yang seperti itu tidaklah membuatnya bahagia. Louis mulai mengutarakan perasaannya tentang apa yang dia suka dan yang dia tidak suka. Senyumnya selama ini bukan berarti dia bahagia, dan di situ Ukomon akhirnya mengerti Louis. Yang mana Ukomon juga akhirnya mengutarakan perasaannya dan kini mereka akhirnya bisa saling mengerti satu sama lain, dan mereka pun menyadari nih kalau selama ini mereka hanya butuh komunikasi untuk bisa mengerti. Mereka siap untuk memulai semuanya dari awal, dan setelah itu Louis pun kembali ke teman-temannya dan menyuruh mereka untuk mengalahkan Ukomon. Bukan karena Louis membenci Ukomon, karena memang ini satu-satunya cara dan dia percaya pada Ukomon akan kembali lagi kepadanya. Mereka semua pun yang sudah standby dan siap untuk menghadapi kalau hal seperti ini terjadi. Dengan penuh semangat nih mereka melawan Ukomon. Ukomon pun berhasil dikalahkan dan semua telur Digimon pun menghilang, dan di tengah-tengah kesedihannya itu keajaiban pun terjadi. Yang mana Ukomon kembali dalam wujudnya sebagai telur lagi, sementara semua Digivice di seluruh dunia pun perlahan sirna. Hal itu menandakan hubungan manusia dengan Digimon sudah bukan didasari lagi oleh sebuah perangkat, melainkan hubungan yang didasari dari hati ke hati. Sehingga ada atau tidak adanya Digivice tidak akan mempengaruhi hubungan persahabatan manusia dengan Digimon, yang artinya persahabatan mereka bisa terjalin abadi. Mereka pun akhirnya menghabiskan waktu bersama dengan bermain perang bola salju, dan Louis pun akhirnya bisa merasakan kebahagiaannya lagi. Kita juga akan melihat nih bahwa secara perlahan manusia bisa hidup berdampingan dengan para Digimon, dan di akhir scene kita akan melihat juga nih telur Ukomon yang hampir menetas. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.